Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Oke, jumpa lagi dengan kami konsultasi seputar hukum di hari Senin ini tanggal 27 November 2023. Saya kedatangan narasumber saya ini, dan beberapa tahun saya tidak ketemu sebenarnya. Saya langsung aja, Ibu Fajrina Jumarti SHMH CME CME ya. Beliau praktisi hukum, lawyer ya, dan dia juga seorang dosen. Tapi langsung aja lah saya sapa lah. Gimana kabar, Arina? Alhamdulillah baik bang. Udah berapa lama nggak ketemu abangnya? Kurang lebih ada 5 tahunan. 5 tahun ya. Pemirsa, dulu ikut di kantor saya nih, tapi sekarang kalah saya. Kalah saya ya. Nah, saya sengaja ngundang adik ya, Dinda ya. Kita hari ini ngangkat topik hukum waris, mengenal pengertian dari hukum waris, fungsi dan dasar hukum yang mengaturnya. Karena pemirsa ini saya lihat yang mengikuti live streaming Facebook, di Tita Radio dan televisi ini memang perlu kita bantu untuk kita lakukan edukasi. Perlu juga kita bantu supaya ketika sahabat-sahabat kostum itu butuh gimana sih caranya memahami tentang waris, gimana memahami tentang hukum perkawinan. Nah, kebetulan kan memang Bu Fajrina ini kan seorang perempuan, udah gitu ahli kan dalam hukum. Nah, nanti lebih tersentuh biasanya. Dan biasanya ibu-ibu nih yang sering nanya ini, karena merasa di apalah ya dalam hukum tuh. Tapi oke, saya langsung aja. Udah siap? Siap. Oke. Sekarang ngajar di mana? Di Setia PPI Bundaran 3 Citra Raya, sama di Balaraja. Balaraja ya. Ngajar hukum ya. Semester berapa ngajarnya? Semester 1, semester 2, ada yang semester 5 juga. Oh gitu ya. Berarti dasar-dasar hukum ya. Karena saya ngajarnya itu di ekonomi, jadi beda-beda, bukan di hukumnya. Oh gitu ya. Ya, Oke. paling cenderung itu ke PPKN-nya. Oke. Nah, memang saya perlu juga sapa dulu nih sahabat-sahabat kostum ya. Selamat siang, dan nanti saya minta kepada pemirsa maupun pendengar Radio Tirta juga untuk supaya nanti ikut serta dalam memberikan tanggapan atau bertanyalah sama ibu dosen kita ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa memuaskan. Nah, saya mau coba arah ke hukum perkawinan dulu ya. Jadi hukum perkawinan itu kan sekarang diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Pertanyaan saya begini tuh. Di Tangerang, kota maupun kabupaten, ini kan banyak banget itu registrasi permohonan
cerai itu ya. Saya coba masuk ke hukum sosialnya dulu. Menurut Bu Fajrina, apa sih sebabnya kenapa sih di Tangerang ini saya lihat memang banyak sekali itu yang bercerai. Kalau dari sosialnya lebih cenderung pada yang pertama itu dari segi ekonominya. Yang pertama ekonomi, yang kedua lebih banyak perselingkuhan. Wah, perselingkuhan. Nah terus kan Tangerang ini daerah industri loh, 1001 industri loh. Saya rasa ekonominya ya cukup lah. Ya, tapi yang cenderungnya cuma dua itu kebanyakan. Lebih banyaknya perselingkuhan sama ekonomi. Nah, jika seorang perempuan diselingkuhi, taruhlah diselingkuhi oleh laki-lakinya 1-2 kali gitu terjadi. Ini jangan-jangan pengalaman pribadi loh, saya nggak tahu ya. Tapi intinya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika mendapatkan laki-lakinya berselingkuh? Kalau di hukum Indonesia ini sebenarnya hukum negara kita kebanyakan perselingkuhan itu diwajibkan, diperbolehkan untuk perempuannya menggugat cerai. Sebenarnya menggugat cerai diperbolehkan. Walaupun di hukum agama itu mereka tidak punya hak untuk melakukan talak ya. Terus lanjut. Ya namanya kalau untuk hukum agama itu memang kita nggak boleh minta talak. Cuma kita diperbolehkan menggugat cerai karena ada buktinya perselingkuhan itu. Jadi lebih banyak dipertimbangkan. Nah, kenapa bicara selingkuh aja Bu Fajrina? Gini loh, kan ada syarat-syarat lain tuh. Kalau cukup syarat tuh, misalnya seorang wanita ingin menggugat seorang suami, kan tidak hanya syarat selingkuh toh. Nah, apa saja sih syaratnya biar pemirsa ngerti tuh. Syarat utamanya sebenarnya kalau untuk perselingkuhan itu udah bisa dikatakan untuk perempuan atau si istri menggugat cerai. Tapi kalau ada misal ada KDRT-nya atau suaminya nggak ngasih nafkah, itu udah bisa. Bisa ya? Semuanya bisa. Oke. Artinya kan kita terlepas dulu ya pada bagian lain ya kalau soal selingkuh ya. Jika dalam berumah tangga tidak ada kecocokan atau tadi katakanlah bicara nafkah, ini proses apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan? Prosesnya mungkin dengan kalau dengan ekonomi aja sebenarnya ekonomi itu relatif ya. Ekonomi relatif, kalau memang perempuannya bisa bekerja terus bisa menghasilkan atau membantu suaminya mencari nafkah, itu oke-oke aja. Tapi kalau memang istrinya masih berharapnya suaminya yang menafkahi dan lebih memilih untuk bercerai, nggak bisa dipaksakan. Ini saya kasih contoh nih, misal seorang perempuan tidak diberikan nafkah lahir batin, itu butuh waktu berapa lama untuk mengatakan dalil tadi untuk meminta atau melakukan perceraian? Kalau untuk itu 3 bulan. 3 bulan berturut-turut atau Berturut-turut, 3 bulan ya? berturut-turut udah bisa mengajukan perceraian. Gimana prosesnya? Prosesnya cukup dengan kita mendatangi pengadilan agama setempat yang kita domisili sekarang, atau harus di syarat-syaratnya juga
Jadi seperti itu. Pak Julina, gini loh, kan memang masyarakat kita ini kan tidak lepas dari kultur budaya, ya. Agama juga spiritual itu tinggi. Ya. Artinya langkah-langkah itu kan setelah jika musyawarah mufakat tidak mendapatkan katakanlah titik temu ya. Iya. Nah, daripada katakanlah masing-masing membuat satu hal yang tidak sesuai dengan agama, itu dihalalkan Tuhan walaupun pekerjaan itu dibenci kan gitu tuh. Betul. Ya. Nah, jadi kan oke, saya masuk kepada tadi Undang-Undang Nomor 174 dan turunannya. Setelah seorang perempuan atau seorang laki-laki tadi melakukan gugatan ke pengadilan agama dalam hal perceraian, nah itu apa saja yang bisa dituntut gitu selain akte perceraian? Selain akte perceraian atau akte, selain itu hak asuh anak bisa kita ajukan sama hak harta gono gininya. Oke, terus? Waris juga bisa. Oke. Tapi kalau waris itu lebih condong setelah orang tuanya meninggal dunia, baru bisa adanya waris. Kalau harta gonong gini setelah perceraian sudah bisa diurus, sama hak asuh anak juga bisa diurus. Nah, itu hak asuh anak sebenarnya gimana anunya? Hak asuh anak itu di bawah 12 tahun dalam asuhan ibu. Tapi kalau udah 12 tahun ke atas, anak itu udah bisa memilih mau diasuh sama orang tuanya, mau ibu atau bapak, anak itu udah bisa memilih. Oke, berarti tadi sudah ditentukan ya gimana hak asuh anak ya. Terus masalah gono gini itu apa yang dimaksud dengan gono gini? Harta gono gini itu termasuk setelah menikah. Setelah menikah, suami istri mendapatkan contoh setelah menikah beli rumah, beli mobil atau beli tanah, beli sawah segala macam itu dalam cangkup ruang lingkupnya setelah menikah. Jadi harta itu disebut harta gono gini. Tapi kalau sebelum menikah itu dinamakan harta bawaan. Harta bawaan. Ya? Harta bawaan. Oke. Nah, taruhlah apa sih istilah setelah putus cerainya? Ada istilah masa idah. Apa sih yang menjadi hak kewajibannya di situ? Masa idah itu sebenarnya bisa juga dibilang mungkin dalam waktu 3 bulan 10 hari itu suami istri masih ada kesepakatan untuk kembali lagi. Itu mungkin karena kan dalam 3 bulan itu kan akte cerai itu belum terbit. Nah, tapi kalau setelah 3 bulan 10 hari kalau memang tidak ada kesepakatan lagi. Sekarang gini, kan gugatan. Aku mau memberikan segini loh ya, pemahaman, edukasi kepada penonton dan pendengar. Kan kita masukkan gugatan tuh ke pengadilan agama. Apa aja sih acaranya di situ? Biar sahabat kostum tuh ngerti gitu. Jadi ketika ada panggilan, relasi panggilan, nah sidang pertamanya apa? Ada apa? Harus mulai dari mana gitu loh? Setelah relasi itu kita sidang pertama itu mediasi terlebih dahulu. Mediasi itu mungkin yang saya bilang tadi adanya perdamaian, tidak ada terjadinya perceraian. Makanya ada mediasi pihak ketiga yaitu dari mediator dari pengadilan agama tersebut.
Mediator itu hakim maksudnya. Hakim mediator. Hakim mediator. Oke, pemirsa, memang agama kita ataupun negara kita saat ini memang semua negara sedang tidak menghendaki adanya perceraian. Makanya sebelum dilakukan sidang perceraian itu mesti dilakukan mediasi terlebih dahulu oleh hakim mediasi. Nanti dipertemukan para pihaknya, baik si penggugat maupun si tergugatnya ya. Nanti dipertemukan, masih bisa ada damai masih bisa katakan bersatu lagi atau tidak ya. Nah, jika dalam proses mediasi itu tidak ada, atau masing-masing pihak itu atau salah satu pihak mengatakan udahlah, gue kepingin cerai aja, terus apa acara sidang selanjutnya? Acara sidang selanjutnya bukan mungkin sih, kita duplik dari kita. Isi gugatan itu apa? Jadi pembacaan gugatan. Pembacaan Ya. gugatan. Nanti ada balasan lagi dari pihak tergugat, repliknya. Oke. Nah, gini, saya mau agak pertanyaan saya agak piramida terbalik ini. Jadi Bu dosen harus cerdas toh. Oke lah tadi kita kan bicara anak ini dilindungi oleh katakan negara. Anak-anak bangsa ini kan dilindungi oleh negara. Ketika kedua orang tuanya bercerai, pertanyaannya adalah bagaimana nasib anak ini? Maksudnya nasib gimana? Ya, masa depannya, pendidikannya, kasih sayangnya. Sementara jika ada alasan gugatan perceraian itu karena akibat daripada tidak ada katakanlah masalah ekonomi lah, contoh seperti itu. Nah, ketika udah cerai kan mesti ekonomi sulit tuh. Nah, jika umur tadi 12 tahun ke bawah, mengatakan itu tadi tanggung jawab ibu. Pengasuhan, oke, pengasuhan. Tapi orang diasuh kan mesti dikasih nutrisi gitu. Betul. Nah, gimana caranya tuh? Coba jelasin dulu yang gamblang gitu loh. Agak sulit sebenarnya kalau dibilang penjelasannya seperti itu. Karena apa? Karena kebanyakan kalau sudah bercerai, orang tua dari laki-laki itu banyak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini masalahnya pemirsa. Yeah. Ini yang maksudnya tadi saya ya kan? Iya. Nah, ayo coba kalau nggak tahu jawab gimana ini? Kalau nggak tanggung jawab sebenarnya ada undang-undangnya. Oke. Ada undang-undangnya, saya lupa undang-undangnya. Yang jelas penelantaran anak itu bisa kita laporkan ke polisi atas tuduhan bapaknya tidak bertanggung jawab. Oh gitu. Makanya ada gunanya Komnas Anak ya. Betul. Ya. Terus apa lagi? Ini kan kita bicara anak bangsa ini ya. Jangan main cerai. Ya selesai udah gitu lepas dan begitu. Ayo coba. Mudah-mudahan pengalaman pribadi dia loh ya. Ya saya nggak tahu ya. Coba pengalaman diselingkuhin gitu ya. Coba terus. Entar apa sih nanti ada yang nonton? Nggak apa-apa ya. Nah, ayo terus. Sebenarnya agak susah bang kalau dibilang kita untuk fokus minta tanggung jawab atau jatah, bisa dibilang jatah untuk anak-anak per bulan itu susah karena sudah ditekankan juga sama pengadilan agama untuk per bulannya per anak itu berapa. Tapi tetap kenyataannya oke untuk 1, 2, 3 bulan. Oke itu baik-baik aja. Tapi setelah itu nggak ada kabar lagi dengan alasan nggak ada duit, dengan alasan apa gitu. Nah jika langsung hilang nih, ini mantan suami nih. Nah
Nah, berarti upayanya apa itu? Ya kalau mau upayanya ya itu ada pelaporan, Tapi pengaduan. kan tidak semua harus bicara hukum toh. Iya. Kan mesti gimana sih cara pendekatan sosialnya, pendekatan adatnya, kan seperti itu toh. Terus sekarang nggak ada sih. Nggak ada ya? Tapi lebih banyak ya seorang orang tua perempuan atau ibu itu ya banyaknya ya udah sama-sama udah gitu aja. Nah, ini PR buat sebenarnya PR buat kita dan pemerintah ya. Ketika seorang pasangan suami istri itu berpisah ya atau bercerai, kebanyakan anak itu jadi korban. Pasti ya, Pasti. jadi korban. Baik korban perasaan, kasih sayang, maupun tadi tanggungan. Gimana sekolah dia, gimana ini dia. Nah, karena tadi menurut pengalaman dia ini ya, pengalamannya Bu dosen ini, biasanya kalau laki-laki sudah bercerai dia langsung main kabur aja itu ya, tinggalin anak ya, tahun-tahun 12 tahun anak. Tapi oke lah. Tapi ini PR kita bersama. Artinya saya pikir ya, jika ada sahabat-sahabat kita di Radio Tirta sebagai pendengar dan sahabat-sahabat kostum juga di yang menonton langsung live ini kan setidaknya dia punya gambaran ketika ada hal-hal yang serupa menimpanya. Jadi ada gambaran nanti dia apa yang harus dilakukan. Nah, saya coba lari ke harta gono gini ya. Tadi kan anak itu, tapi anak kita serahin. Aduh, ini serahkan pada ahlinya itu. Mestinya negara juga harus berpikir itu, ya. Nah, tapi oke, saya akan lihat gini. Misal ya, sekarang ketika bercerai, ada rumah 2, ada mobil 3, ya, ada tanah juga 3. Gimana sih caranya itu pembagian di harta gono gininya? Kebiasaan, kan Bu lawyer juga itu kan. Kebiasaan. Menurut hukumnya. Kita anggap anak perempuan 1, anak laki-laki 1. Tapi kalau di hukum Islam kita itu anak laki-laki memang lebih banyak daripada anak perempuan. Kita lebih banyak mendahulukan hukum agama. Hukum agama itu ya lebih banyaknya ya damai. Jangan sampai kita masuknya ke ranah pengadilan dulu, mediasinya. Kesepakatan bersama antara mantan suami dengan mantan istri itu, kata abang tadi ada rumah, ada mobil, segala macam, itu mau di mana, mau diapain ini, mau buat siapa, gitu kan? Kalau memang nggak ada titik temunya, baru nanti dibaginya suami, istri, sama anak. Anak ada berapa itu dibagi? Suami, istri dan anak. Gue mau denceng lagi mau nanya tuh nih, ya kan? Kita hidup ini buat anak, ya kan? Baik saya laki-laki maupun adik perempuan. Nah kalau buat anak kenapa ke you yang minta lagi tuh warisan? Kenapa nggak anak semua aja tuh? Kalau namanya harta gono gini itu kan harta bersama. Bersama itu kan berarti bukan untuk 1 orang atau 2 orang aja, berarti kan sama semuanya. Ya, bersama itu kan tadinya antara suami dan istri. Tapi suami istri itu kan warisannya kan tetap anak gitu loh maksudnya. Warisan. Kenapa nggak gono gini itu buat anak aja sih? Itu kan yang saya tadi bilang. Kalau gono gini buat anak semua, berarti kan itu kesepakatan bersama antara suami dan istri. Tapi kalau memang dia mau mengikuti pembagian dari hukum kita, hukum Indonesia, berarti harus dibagi rata antara suami, istri, dan anak. Ya berarti kalau mau itu harta gono gininya tadi
belum sampai ke wilayah ranah pengadilan Iya. yang membaginya, dalam hal ini terkait pengadilan agama ya. Iya. Jadi perlu nanti dilakukan langkah-langkah persuasif, langkah-langkah kekeluargaan, bahwa tadi calon-calon orang janda sama duda ini harus duduk bersama, nanti membangun kata sepakat untuk sepakat ya, bahwa apakah harta gono ini akan bentuknya apa sebenarnya? Hibah apa waris? Coba. Tidak ada. Kalau untuk harta gono gini itu pembagian biasa. Tapi kalau untuk waris itu setelah warisan itu kan ada dua, dari ibu sama dari bapak. Kalau warisan dari ibu itu kalau ibunya sudah meninggal baru bisa dibilang itu waris. Oke, itu ya. Maksudnya tadi bangun kesepakatan, terus diserahkan sama anak-anaknya. Itu bentuknya apa itu kesepakatan? Kalau tetap bentuknya hibah paling. Nah itu nanti ya, nanti coba, nanti tetap nanti koreksi. Jadi gini, saya akan masuk kepada jika suami atau istri meninggal dunia. Ya, bagaimana menurut hukum statusnya itu? Status si istri atau status si suami, terus kemudian nanti bagaimana barang-barang atau harta benda yang ditinggalkan seperti apa menurut hukum itu? Kalau anggap suaminya udah meninggal, terus suaminya punya perusahaan atas nama suaminya, bukan nama istri ataupun nama anak, itu nanti masuknya ke warisan karena sang suami sudah meninggal dunia. Jadi masuk anaknya berapa, istrinya berapa, yaitu yang dibagi. Itu bukan hibah ataupun harta gono gini namanya, karena sang suami meninggal dunia, masuknya ke warisan. Biar pemirsa itu agak lengket pendengarannya. Warisan itu apa sih sebenarnya? Warisan bisa berbentuk uang, bisa berbentuk juga rumah, mobil, Tanah. bisa. Siapa aja yang dapat warisan itu jika dalam keluarga itu? Kalau kita lihat dari suaminya yang meninggal, kalau orang tua dari suami itu masih ada, itu dapat. Kalau istrinya ada, dapat. Kalau ada anak juga mendapatkan. Kalau orang tuanya orang tua dari almarhum itu sudah tidak ada lagi, berarti dari saudara-saudara beliau Ya. itu mendapatkan. Ya artinya pihak yang mendapatkan warisan itu menurut perdatanya tadi di pasal 832 itu kan yang sedara contohnya, ya kan? Yang sedara, terus kemudian kalau di luar perkawinan tuh ya, terus yang di dalam suami istri, ya kan? Ya artinya yang hidup terlama gitu ya. Jadi menurut hierarki, nanti menurut sejarahnya gitu. Jadi itu sebenarnya yang berhak ya mendapatkan tadi warisan ya. Karena bila seorang yang jatuh dalam suatu warisan ya, meninggal tanpa menolak atau menerima, atau para ahli waris berwenang sebagai penggantinya untuk menerima atau menolak dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap mereka. Itu kan di pasal 1051 itu. Nah, pertanyaan saya begini.
jika seorang kakek itu, kakek kita meninggalkan seorang anak, berarti bapak kita roh. Iya. Nah, bapak kita meninggal dunia. Nah, kedudukan hukumnya kita di mana itu? Tapi dari saudara kakek juga nggak ada? Ada. Ada, masih ada yang masih hidup maksudnya. Dari nenek? Nenek maksudnya kalau nenek masih Masih ada semua. Cuma bapak kita aja yang meninggal. balik lagi ke hukum agama sebenarnya. Oh gitu. Ya, karena kan bapak kita satu-satunya ya, Ya. anak dari kakek. Terus? Ya kalau masih ada nenek dapat. Kalau dari keluarga dari saudara kandung kakek, ya bisa juga. Kalau memang dari orang tua kita sudah tidak ada, tinggal anaknya itu sebenarnya bisa. Cuma ya itu kekeluargaan lagi baliknya dari garis keturunan. Nah, saya kembali tarik ke persoalan tadi, hidup berumah tangga. Ini kebanyakan yang saya dapat ya, dalam pertemuan saya di lapangan. Banyak itu laki-laki gantung istri tuh, gantung dalam arti tidak mau diceraikan. Nah, istrinya sendiri juga tidak punya cara untuk menceraikan. Gimana itu? Tapi masih hidup satu rumah? Ya enggak toh. Kalau nggak hidup satu rumah, itu bisa kita laporkan kan dengan dia tidak serumah itu, ya dari abang bilang tadi 3 bulan 10 hari. Itu udah bisa. Maksudku jika seorang perempuan atau seorang wanita atau seorang istri tadi tidak punya cara, kan semua itu kan punya pakai biaya toh. Ya kan? Gugat cerai juga pakai biaya. Nah, istrinya diam, suaminya diem. Diam-diam semua nih. Sana diam, di sini diam, sana diam, sini diam. Nah, ini gimana kelanjutannya itu? Kan kasihan dong. Yang satu nggak bisa menikah, yang satu nggak bisa menikah. Itu kan banyak terjadi itu. Nah, solusinya gimana? Bikin kesepakatan cerai. Nah, itu kalau nggak sepakat, ya kan? Kalau nggak sepakat, kan yang tadi jadi masalahnya cuma dari keuangan. Dari kalau memang tidak ada, kan kalau mau menggugat cerai itu kan harus ada biaya yang dikeluarkan. Kalau sama-sama nggak ada biaya, terus apa yang mau dilakukan? Ya salah satunya itu bikin surat Kalau nggak ada biaya, masa sih ya, Fajrina yang biayain kan nggak mungkin tuh. Maksudnya, jadi kalau semuanya tidak ada niat atau ada unsur kesengajaan dari laki-laki misalkan, banyak loh, aku temuin banyak. ada unsur kesengajaan dari pihak suami. Ya intinya Oke. istrinya pun tidak diceraikan. Seorang istri juga walaupun tadi sudah ditelantarkan sampai 3-4 bulan tadi tidak diberikan nafkah lahir batin, tapi juga tidak punya kekuatan untuk melakukan upaya gugatan. Karena kan gugatan tadi saya bilang di samping biaya mereka juga terbatas pengetahuannya, sehingga mereka itu digantung. Itu udah bahasa digantung dalam sosial. Ini sebenarnya gimana itu caranya supaya hidup tuh enak itu loh, punya status tuh. Jadi kan nanti laki-laki sih boleh aja itu mau menikah, kan itu enak. Laki-laki, perempuannya Kalau untuk perempuan yang tidak punya biaya itu bisa ajukan ke pos bakum. nah itu maksud saya. Pos bakum itu apa? Coba biar pemirsa itu ngerti loh, pos bakum itu apa? Bukan pos ronda kan? Bantuan hukum itu adanya di pengadilan agama setempat. Oke. Itu syaratnya kita minta di kelurahan, kalau nggak salah di kelurahan
adanya biaya. Tidak ada biaya. Jadi dosen jangan grogi kalau saya tanya. Ya kan? Anggap aja saya mahasiswa. Karena udah lama nggak ketemu masalahnya. Jadi begini ya kan, kenapa saya harus tarik pancing? Agar sahabat-sahabat kostum ini ketika tadi tipsnya itu membangun keharmonisan. Tidak ada dunia ini yang nggak badai. Tidak ada dunia ini yang nggak gempa. Dan tidak ada laut itu yang nggak bergelombang. Tidak ada juga yang nggak bertsunami. Tapi bukan berarti kiamat. Itu yang saya maksud. Jadi saya minta kau closing statement dulu. Coba apa yang kau ingin katakan, baru kita nanti bacakan dari pemirsa. Apa pendapat akhirmu itu? Pendapatnya, kalau untuk pendapat manusia kan beda-beda ya Bang ya. Ada yang ingin mempertahankan, ada yang ingin mengakhiri. Jadi kalau untuk pendapat ya tergantung jiwa masing-masing. Saya kalau wawancara perempuan begini nih, apa-apa main perasaan, ya kan? Perasaan dia nih bawa ke sini, saya bingung, ya. Wah ini lama-lama junior saya marahin nih, ya. Coba, ya kan? Jadi, aduh ini, tapi itu aja. Iya, karena memang nggak ada, agak susah, apalagi kan sekarang media sosial itu kan agak susah, udah membumi. Jadi apa-apa lebih banyak memang perselingkuhan itu asal mulanya ya dari media sosial. Apa media sosial ini kita lawyer sama-sama bilang Tutup aja pemerintah semuanya. tutup aja ya, supaya tidak ada perselingkuhan gitu. Bisa jadi. Misalnya. Ya. Oke, pemirsa dan pendengar setia Tirta Radio dimanapun berada. Jadi demikian bincang-bincang saya tadi di season pertama dengan advokat Fajrina. Ya. Jadi tetap komen, tetap bertanya. Mudah-mudahan nanti narasumber bisa jawab di season kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.